Sudah kelihatan ya, Pak? Sudah terlihat. Ya. Ya, jadi saya mulai presentasi saya. Jadi kalau tadi saya mendengar penjelasan dari Pak Sudirman, ya narasumber yang pertama, itu lebih ke user atau pengguna. Nah, kemudian saya di sini bidang pekerjaannya di desain atau membuat atau merencanakan. Nah, apa yang kita rencanakan ya seperti dalam layar, utilitas bangunan, mechanical, electrical, dan plumbing. Next. Nah, tadi juga sepintas sudah dijelaskan personal data saya. Saya kelahiran di Singaraja juga. Kemudian saya lulus teknik mesin UNUD tahun 2003, adik kelasnya Pak Nyaman Pasek ya. Kemudian ada teman saya juga di sana, Pak Arif Hartanto. Nah, pekerjaan saya saat ini, yang pertama itu founder, direktur CP Golden Teknik Bali, itu bergerak di bidang desain, mechanical, electrical, dan plumbing konsultan. Jadi mesin, listrik, dan pemipaan atau utilitas bangunan. Yang kedua, founder Widi Mitra Engineering, nah itu di dunia kontraktor atau pelaksanaan. Yang ketiga, kita juga punya CV kabel pipa listrik, itu di bidang pengadaan alat-alat MEP, alat-alat listrik, pipa, dan lainnya. Next. Jadi sebelum saya masuk di sini, sebetulnya adik-adik yang mahasiswa teknik mesin sudah sangat tepat sekali memilih program studi teknik mesin karena memang sangat dibutuhkan di dunia kerja. Bahkan saat kondisi PPKM pun dunia konstruksi tidak ada pembatasan, artinya boleh 100% bekerja. Nah, ini referensi proyek kita, itu Kliki Villa Ubud. Ini villa terbaik di dunia 2 tahun berturut-turut. Itu arealnya 25.500 atau 2,5 hektar. Ada 23 unit, arsiteknya Bensley, ini arsitek kenamaan. MEP-nya GTB, Golden Teknik Bali. Next. Nah, kemudian ini Ciputra Tanah Lot. Grup ini membuat ribuan residen di daerah Tanah Lot, Tabanan. Area yang kita sudah kerjakan itu sekitar 6 hektar, ada 98 unit villa, itu sudah selesai, dan sekarang yang kita tangani ada 120 unit. Dan kemudian nanti next pengembangan berikutnya. Next. Nah, tidak hanya di Bali, kami juga mengerjakan proyek di Jakarta. Ini rumah tinggal pribadi sih sebetulnya, cuman lahannya 4.782 atau setengah hektar di Jakarta induk di Kuningan. Ini arsiteknya dari UK, United Kingdom, Olson Kundik Sito. Nah, kita merupakan konsultan lokal satu-satunya, MEP Golden Teknik Bali. Next. Nah, ini proyek prestisius juga, Sangrila Nusa Dua Bali. Areanya 9,5 hektar, ada 400 room, hotel, 37 villa, arsiteknya Bali Desain, MEP-nya Golden Teknik Bali. Ini di kawasan ITDC, Nusa Dua. Next. Nah, ini private villa juga, ownernya dari Belanda, residen, arsiteknya Habitat 5. Habitat 5 merupakan arsitek luar, MEP-nya Golden Teknik Bali. Next. Nah, ini The Ritz Mandapa Bali di Ubud atau di Kedewatan. Arealnya 65 are. Arsiteknya BAD. BAD ini juga arsitek luar. Next.
Nah, kemudian lanjut bagian project. Nah, apa saja bagian di project tersebut? Bisa saya bagikan seperti di layar. Yang pertama tentunya adalah owner atau klien. Yang kemudian owner tentu tidak bisa atau tidak memahami tentang project, maka beliau perlu mengangkat atau membuat suatu tim project management. Nah, project management ini dibantu oleh para konsultan. Konsultan itu ada macam-macam, bisa arsitek dari sisi keindahan, bisa MEP dari sisi utilitas, mechanical, electrical, dan plumbing, kemudian struktur dari sisi kekuatan, kemudian QS, quantity surveyor, ini dari sisi budgeting. Nah, MEP sendiri ada banyak sebetulnya, bisa kitchen spesialis, lighting spesialis, kemudian kalau ada pool spesialis, dan lain sebagainya. Nah, semua konsultan ini kemudian menyelesaikan pekerjaannya, kemudian diserahkan ke construction management untuk lanjut ke proses tender. Nah, kemudian setelah pemenang tender, maka ditunjuk kontraktor pelaksana. Next. Nah, semoga bisa lebih memperhatikan lagi. Next. Apa saja bidang-bidang pekerjaan yang kita kerjakan di dunia konsultan atau di dunia mechanical, electrical, dan plumbing? Ada banyak, Bapak, Ibu, dan adik-adik sekalian. Kalau di sini saya ada 16 item ya. Yang pertama adalah clean water system. Itu sistem air bersih. Yang kedua hot water system. Itu sistem air panas. Ini dia nak masak gitu. Aku nyuruh-nyuruh masak. Tengok nih kok ada kami udah serenya enggak. Bisa lanjut ya. Yang ketiga garden irrigation system. Itu sistem penyiraman taman. Yang keempat itu waste and sewage water system. Itu sistem air kotor dan air bekas. Kemudian storm water drainage system, itu sistem air hujan. Kita merencanakan bagaimana menanggulangi hujan supaya tidak terjadi banjir di lokasi atau luapan air hujan yang membahayakan. Kemudian yang keenam, firefighting. Itu sistem pemadam kebakaran. Itu bisa hidran maupun APAR, alat pemadam api ringan. Yang ketujuh itu pool and pond system. Sistem kolam tenang supaya airnya tetap jernih, pond system seperti kolam ikan, koi, supaya ikannya bagus, hidup, tumbuh bagus. Kemudian yang kedelapan, lightning protection. Lightning protection itu sistem penangkap petir. Jadi perlindungan terhadap petir dalam satu bangunan. Yang 9, air conditioning dan ventilation atau MVAC. Nah, ini tadi sudah banyak sekali dibahas oleh Pak Sudirman, sampai detail sekali, sampai teoritis sekali. Yang ke-10 adalah electrical system. Nah, ini sistem kelistrikan. Yang ke-11, telepon system, sistem komunikasi. Kemudian yang 12, televisi. Kemudian yang 13, data system atau network, internet. Yang ke-14, fire alarm detector system. Jadi sebelum terjadi kebakaran, mesti ada indikasi atau tanda-tanda kebakaran yang itu bertugas dari fire alarm itu kegunaannya. Kemudian CCTV system. Yang ke-16, sound evacuation system. Jadi jika terjadi kebakaran, alarm sudah berbunyi, kemudian firefighting sudah bekerja memadamkan api. Nah, tentu ada evakuasi dari penghuni gedung atau penghuni properti tersebut. Next. Nah, ini contoh pekerjaan sistem air bersih. Saya nggak tahu pointer saya apa bisa dilihat di sana. Yang pertama itu ada sumbernya dari deep well pump
itu masuk ke groundwater tank, kemudian ada dari PDM masuk ke first class clean water tank atau tangki yang sudah mengalami filtrasi. Nah, yang di atas ini sistem filtrasinya. Jadi dari raw water tank atau air mentah dipompa menuju filtrasi, kemudian masuk ke tangki yang kedua atau tangki yang lebih bersih. Kemudian baru dipompa oleh booster variable speed constant pressure, ya pointernya. Kemudian dari booster ini baru distribusikan ke masing-masing properti. Nah, ini ada banyak bangunan. Nah, jadi itu sistem induk yang kita pikirkan atau kita buatkan dalam satu properti. Next. Nah, ini contoh barangnya. Mungkin adik-adik atau bapak-bapak tidak ada yang familiar, ada juga yang tidak familiar. Bisa saya tampilkan ini booster pump. Kemudian bawahnya itu ada instalasi di proyek. Samping kanan, nah ini sistem RO, jadi reverse osmosis. Ini di Samasta Hotel. Nah, ini proyek manajemen kami, Golden Technique Bali, namanya Pak Bambang. Ini mengolah air payau atau air asin menjadi air tawar atau air baku dari properti tersebut. Next. Nah, ini sistem air panas. Tadi banyak dijelaskan tentang heat pump ya. Heat pump induknya atau pembangkit energi panasnya memang itu kebalikan dari AC. Kalau AC diambil dinginnya, kalau heat pump diambil panasnya, difungsikan untuk memanaskan air. Nah, dari booster ini, booster pemanas ini baru didistribusikan ke seluruh gedung atau ke seluruh properti. Nah, kalau yang saya buat di sini atau kita buatkan di sini adalah semi sentral. Jadi ada sentral untuk beberapa gedung, kemudian ada sentral lagi untuk beberapa gedung. Nah, ini keputusan ini diambil berdasarkan site dari proyek tersebut. Kalau villa misalnya jaraknya berjauhan, kita pandang sentral full itu tidak efektif, ya kita buat semi sentral. Artinya sentral dalam satu kawasan tertentu. Next. Nah, ini barang heat pump-nya, Bapak Ibu yang kotak. Nah, yang kotak ini barang heat pump-nya, kemudian yang stainless ini tangki penyimpannya. Bukan yang sebelah kanannya. Nah, ini tangki penyimpannya. Itu tangki penyimpannya, kemudian yang gambar sebelah kanan ini ruang pump room-nya, banyak pipa. Banyak pipa-pipa. Nah, ini bagus juga ruang pump room di Samasta Hotel. Next. Nah, semoga tidak ngantuk. Saya kasih gambar cewek. Next. Nah, ini sistem air kotor atau pengolahan limbah. Yang biru tangki ini adalah STP, Sewage Treatment Plant. Nah, jadi Sewage Treatment Plant pengolahan air limbah. Nah, semua air kloset maupun air drain, air basuh masuk ke sistem STP. Nah, kemudian ada pojok kanan atas. Nah, ini difungsikan sebagai garden irigasi. Jadi olahan STP itu kita fungsikan sebagai garden irigasi. Jadi tanaman juga bisa subur karena air olahan dari STP. Bahkan ada di beberapa tempat yang sulit air ataupun mahal air, kita olah dari STP menjadi air baku penggunaan kamar mandi juga. Ada beberapa proyek. Next. Nah, ini pemipaan air kotornya. Nah, jadi pipa-pipa menggunakan pipa PVC. Yang kanan bawah ini adalah sewage pump atau penampungan sementara pompa penampungan air kotor. Next. Nah, ini sistem garden irigasi atau sistem siram taman dari collecting water tank tadi yang STP, kemudian dipompa, ini ada pompa garden irigasi, kemudian baru masuk ke masing-masing properti. Next. Nah, ini sistem penyiraman taman yang di lapangan golf misalnya, yang di kiri otomatis pakai sprinkler. Yang sebelah kanan ini di rumah saya juga pakai otomatis dengan solenoid. Nah, jadi kita tidak perlu siram-siram, tinggal otomatis setting timernya saja. Next.
Nah, ini sistem air hujan. Nah, jadi kita buatkan planning drainase atau got seberapa besar dan seberapa curam. Nah, itu yang kita hitung atau kita kalkulasi. Next. Nah, ini proyek Ciputra ya. Nah, di sini di jalan ini ada gutter. Ini karena di setiap, nah ini di belokan ini juga ada gutter. Ini sebagai apa namanya, tangkapan air hujan yang di jalan supaya tidak terjadi banjir di jalan. Samping kiri kanan juga ada sistem drainase juga yang tertutup. Next. Nah, ini sistem fire hydrant atau sistem pemadam kebakaran. Nah, itu ada electric hydrant pump, komponen induknya, kemudian ada diesel hydrant pump, ada joki pump. Nah, electric hydrant pump ini berfungsi sebagai pompa utama pemadam kebakaran, nah, yang bersumber dari listrik. Nah, jika pas saat kebakaran mati listrik, nah, yang berfungsi adalah diesel hydrant pump, gambar yang bawahnya. Nah, joki pump ini memelihara supaya tekanan stabil, kemudian baru didistribusikan ke masing-masing properti. Next. Nah, ini instalasi hidran menggunakan pipa black steel. Kalau adik-adik, bapak-bapak, ibu-ibu melihat ada cat merah pipa besi, nah itu pasti instalasi pipa hidran atau pemadam api. Nah, kalau yang biru biasanya air dingin, merah air panas, maksud saya hidran, kemudian kuning biasanya gas. Ini APAR yang di bawah, gambar bawah kanan, ini namanya APAR, alat pemadam. Ini box hidran. Yang gambar kanan bawah, ini APAR, alat pemadam api ringan berupa gas CO2. Next. Sistem sirkulasi kolam renang. Nah, seperti ini diagram skematiknya. Ada pompa, ada filter, kemudian ada subklorinator atau mengubah garam menjadi klorin sehingga tidak memerlukan klorin yang cukup membahayakan dalam konsentrasi tertentu. Next. Nah, ini filter-filter tadi, gambarnya ada bulat-bulat, kemudian di sebelahnya pompa. Nah, ini sistem kolam di Club Med ITDC Nusa Dua ya, adik-adik. Kita juga sebagai konsultannya. Next. Nah, ini jacuzzi. Jacuzzi lebih ke pijatan air, bisa air panas maupun air dingin. Dengan menggunakan nozzle hidroterapi jet namanya. Jadi hidroterapi, terapi dengan air. Next. Nah, ini sistem AC tadi banyak sekali dibahas oleh Pak Sudirman. Ini kita menggunakan VRV sistem, ya, sistem yang diklaim paling hemat saat ini karena menggunakan inverter. Next. Nah, ini saya sendiri waktu itu kunjungan di pabrik Daikin di China. Ini kompresor-kompresornya di belakang saya. Kemudian gambar atas ini instalasi ducting atau distribusi AC sentral. Tadi juga sudah dibahas Pak Sudirman. Next. Nah, ini sistem lightning protection atau penangkap petir. Jadi sudah salah kaprah ya, penangkal petir. Jadi bukan penangkal petir, tetapi menangkap petir supaya tidak menyambar yang lainnya, supaya head atau lightning head ini yang disambar. Jadi kemudian diteruskan ke bumi. Next. Nah, ini adik-adik di Padma, Bapak Ibu, ini penangkal petir di Padma Hotel Ubud, tingginya 40 meter, single pull atau satu tiang tanpa tarikan seling. Kemudian gambar di kanan ini groundingnya atau pentanahannya, sistem pentanahan. Next. Nah, mudah-mudahan belum ngantuk juga. Next. Nah, ini electrical system atau sistem listrik.
Itu sumbernya bisa PLN, bisa genset. Ya, PLN yang di bawahnya genset. Bawah lagi, ya itu genset. Nah, kemudian dihubungkan oleh ATS, Automatic Transfer Switch. Jadi yang mana masuk, genset kah atau PLN kah? Nah, itu di otomatis dia. Kemudian baru didistribusikan ke seluruh bangunan atau seluruh load dari penggunaan listrik tersebut. Jadi basic saya sebetulnya mechanical atau mesin, cuman belajar di listrik jadinya karena mau nggak mau harus tahu tentang kelistrikan. Ini harus kuat tadi disebut oleh Pak Sudirman. Next. Nah, ini panelnya yang di Shangri-La. Ini panjang panelnya ada mungkin 10 meter kalau nggak salah. Panel induk kelistrikan harus kuat. Ini jeroan dalamnya mungkin kayak mie ribet. Kalau nggak tahu mungkin ribet, tapi kalau sudah tahu ya sederhana sebetulnya. Next. Nah, ini sistem telepon. Telepon, TV, data itu merupakan arus lemah. Tadi kebalikannya dengan arus kuat. Biasanya telepon berasal dari Telkom atau provider tertentu, kemudian didistribusikan ke seluruh bangunan. Next. Nah, ini instalasi yang pipa hitam, ini pasti harus lemah. Kalau pipanya putih, harus kuat. Nah, itu menandakan kesepakatan di dunia konstruksi. Yang merah ini, pipa merah ini pasti pipa hidran. Next. Nah, ini sistem TV. TV juga dari provider TV tertentu. Kemudian masuk ke head TV. Head TV ini ada detektor, decoder, sebanyak channel yang diinginkan. Kemudian baru didistribusi ke seluruh bangunan. Next. Nah, ini box-box panel listrik ataupun elektronik jika Bapak Ibu Adik lihat di site. Next. Nah, ini sistem internet atau data dari internet sistem provider atau ISP masuk ke server, kemudian dari server dipecah ke masing-masing building. Next. Next. Ya, ini sistem box-nya atau apa istilahnya, hub-nya. Ini panel elektroniknya, di dalamnya ada head TV, konektor telepon, konektor CCTV juga gabung di sini jadi satu. Next. Nah, ini sistem fire alarm detector atau deteksi pemadam kebakaran. Jadi dari master control fire alarm, kemudian didistribusikan ke masing-masing properti. Next. Nah, ini barangnya, MCFA tadi, Master Control Fire Alarm. Next. Nah, ini CCTV. Jadi dari server atau recorder divider CCTV, kemudian didistribusikan ke masing-masing properti atau kamera. Next. Ini proyek kita di Seminyak Village. Kalau adik-adik melihat mana CCTV ya, yang putih ini speaker, yang pojok kiri, nah itu CCTV. Kalau yang putih ini data penguat sinyal. Ya, penguat sinyal. Next. Oke, itu tampilan slide saya atau keseluruhan pekerjaan di desain kira-kira. Nah, kemudian mudah-mudahan bisa menjawab strategi mempersiapkan lulusan siap berwirausaha. Menurut saya, jadi pengalaman saya, dulu juga sebagai fresh graduated, tidak pernah tahu apa dan kemana yang harus saya tuju. Jadi kita mesti sebagai fresh graduated mesti
melihat bahwa diri kita itu sebagai kertas putih ya. Jadi mau dituliskan apapun, oke. Itu terbukti teman-teman seangkatan saya, khususnya yang saya tahu, tidak hanya bergerak di bidang mechanical ataupun electrical, tapi juga ada yang di bank kerjanya, kemudian ada sebagai dosen, dan ada sebagai konsultan, saya sendiri. Jadi intinya yang pertama itu, ini khusus untuk adik-adik mahasiswa. Yang pertama itu kita harus berani berkata bisa. Artinya setiap ditanya, Anda bisa ini, jawab aja bisa. Yang kedua, jika Anda sudah mengatakan bisa, ya Anda harus berkomitmen supaya benar-benar bisa. Dengan jalan apa? Misalnya belajar, kemudian bertanya, kemudian mencari literatur supaya apa yang kita katakan bisa benar-benar bisa kita kerjakan. Itu harus komitmen. Yang ketiga itu meningkatkan kompetensi. Meningkatkan kompetensi itu dengan cara ya melakukan sendiri, action, jangan hanya melihat tetapi melakukan sendiri. Kemudian batasi dengan waktu. Jadi harus selesai, saya harus melakukan ini, harus selesai pada dalam waktu sekian hari atau sekian minggu atau sekian bulan. Jadi itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Cukup waktu untuk berdiskusi. Biasanya pengalaman saya banyak di diskusi nih, adik-adik mungkin banyak yang bertanya. Silakan saya kembalikan ke Pak Gede ya sebagai moderator. Ya, terima kasih banyak Pak Kadek. Ini beliau ini dibilang sudah pakar ya, pakar di semuanya. Karena tadi sedikit saya ringkas dari penjelasan beliau, yaitu kita khususnya adik-adik mahasiswa di sini setelah lulus dapat dikatakan sebagai kertas putih. Jadi fresh graduate sebagai kertas putih yang masih banyak bisa diisi dengan tulisan-tulisan yang bermanfaat lah. Yang kedua, ya, sebagai lulusan peluang-peluang usaha itu banyak. Seperti yang Pak Kadek lakukan, yaitu di bidang konstruksi maupun konsultan. Karena di bidang konstruksi, apalagi di masa PPKM sekarang ini tetap berjalan. Dia tidak mengenal istilah PPKM, konstruksi, tetap berjalan. Dan peluang-peluang untuk yang bisa diraih pun beraneka ragam, karena usaha-usaha beliau banyak menjadi konstruksi maupun konsultan di bidang, kalau sebelumnya dijelaskan di bidang perhotelan maupun villa. Ya. Jadi pesan yang bisa disampaikan atau kata kunci yang bisa menjadi tolak ukur menjadi mahasiswa yang lulus nantinya adalah berani berkata bisa. Jangan bilang takut. Tentunya dengan kata berani berkata bisa, apapun yang kita lakukan, bisa pasti kita lakukan. Tentunya di sini dengan didukung oleh komitmen. Artinya kalau sudah berani berkata bisa, ya harus berani mencari ilmu, belajar terus, dan bertanya. Itu kunci utamanya. Sangat menarik sekali Pak Kadek. Ya, terima kasih atas masukannya. Nah, pada sesi ini saya ingin mengundang atau membuka sesi tanya jawab. Barangkali ada yang ingin ditanyakan ataupun disampaikan sama narasumber kita Pak Kadek Mekar Wismana. Saya buka dulu sesi tanya jawabnya. Silakan yang
ingin bertanya